Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ya, pertemuan kelima ini dalam teori analisa dan desain pemodelan objek, kita akan membahas topik yaitu modeling dengan sebuah kelas ya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi perkuliahan. Oke, yang pertama adalah kelas diagram ya. Jadi kelas diagram itu merupakan bagian dari UML ya, Unified Modeling Language, di mana UML kelas diagram ini merupakan satu yang bisa dibilang core-nya ya, atau inti atau poin dari UML itu sendiri ya. Di mana di dalam kelas diagram ini ya, kita akan membuat sebuah kebutuhan, analisa dan desain dari object oriented software yang akan kita bangun. Oke, dalam sebuah kelas ya, di situ akan ada nanti beberapa komponen utama dalam kelas diagram, yaitu yang pertama adalah nama kelasnya itu sendiri, kemudian di situ ada juga atribut dan metode ya atau operasi. Dimana dalam setiap atribut itu akan ada tipe datanya dan dia akan dihubungkan dengan sebuah asosiasi ya ke kelas yang lain ya, atau kelas yang lain ya, dalam arti ya kelas-kelas yang punya kedekatan atau punya hubungan. Nah, UML sendiri ya merupakan standar dari graphical language modeling object oriented yang telah dikembangkan MIT dalam kurun waktu pertengahan tahun 90-an ya. Dimana yang membuat itu adalah berkolaborasi antara James Rombaugh, kemudian Boch dan Ivar Jacobson. Kemudian mereka sendiri juga punya notasi yang mereka kembangkan sendiri ya. Jadi ada Rombaugh sendiri, kemudian Boch sendiri, kemudian Jacobson sendiri. Jadi ada notasi yang mereka kembangkan sendiri ya. Nanti kalian bisa pelajari itu di awal tahun 90-an. Kemudian di MIT itu digabungkan menjadi satu. Nah, UML sendiri ada beberapa jenis variasinya dalam diagram pengembangan software engineering. Di antara yang pertama dalam UML itu sebuah kelas diagram, itu yang tadi kita bahas ya. Kelas diagram merupakan sebuah kelas yang menjelaskan sebuah kelas atau hubungan atau dalam sebuah software engineering ya, and their relationship, dan hubungan-hubungan terkait dengan kelas tersebut. Kemudian adanya yang kedua tipe diagram yang bersifat interaksi ya, interaction diagram, di mana di situ ada behavior of system. Jadi sistem tersebut bisa melakukan proses apa, kemudian dia berinteraksi dengan proses-proses yang lain. Dalam arti di sini menggunakan sebuah diagram sequence istilahnya ya. Kemudian ada juga istilah menggunakan diagram tipe state diagram atau activity diagram. Ya, ini menjelaskan bagaimana sebuah sistem itu bekerja ya atau berjalan. Kemudian berikutnya adalah komponen dan deployment diagram. Nah, ini lebih ke arah proses arsitektur ya. Jadi secara logik dan physically ini terlihat hubungan ya. Jadi secara logik programming ini menggunakan bahasa apa, database-nya bagaimana, kemudian dihubungkan dengan secara fisik pendekatan ke hardware-nya, misalnya software-nya bagaimana, hardware-nya menggunakan hardware apa, minimal RAM-nya berapa dan sebagainya. Nah, itu di physicalnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana atau mengapa kita menggunakan standard modeling language ya. Ini pertanyaan dasar. Kenapa sih kita perlu sebuah standar dalam sebuah modeling? Nah, ya. Nah, yang pertama adalah balik lagi ke developer ya. Jadi sebuah developer itu secara kasarnya itu memiliki ide yang sangat beragam ya. Dia tidak ada pendekatan paradigma skema yang baku gitu, sehingga mengakibatkan mereka itu sulit ya dalam hal melakukan proses penyamaan persepsi ya, sehingga dibutuhkan sebuah standar di mana ya memang standar itu yang menjadi patokan atau rujukan semua developer. Nah, employing UML well-defined standard modeling language at additional advantage. Keunggulannya apa sih menggunakan model standar modeling ini? Yang pertama adalah everybody who looks the model will able to interpret the same way. Jadi memastikan bahwa setiap orang, setiap individu dalam sebuah project itu paham ya, bisa mengimplementasikan ide-idenya
ya, sehingga itu bisa diketahui secara bersama-sama. Dalam arti standarnya sudah sama, sudah baku. Istilahnya kalau kita mau mau pakai lift misalnya, ya kita pasti berdiri di atas lift, depan lift, kemudian pencet tombol open, ya. Kemudian kita menuju ke lantai berapa, kemudian dia akan buka dan kita akan jalan sensor. Nah, itu standar bakunya seperti itu. Ya, aturan-aturannya kita bisa tentukan sendiri prosesnya bagaimana, tapi secara aturan bakunya ya memang seperti itu untuk kita supaya naik eskalator gitu atau naik lift ya. Prosesnya seperti itu. Sehingga setiap orang yang mau naik lift pasti punya prosedur yang sama atau punya langkah yang sama. Jadi tujuannya dari modeling ini. Kemudian yang kedua adalah there is wide variety of tools available to build UML model, di mana kita bisa memungkinkan juga untuk proses simulasi, animasi, dan menggeneralisasi kode dalam sebuah bagian dalam sebuah sistem. Jadi dengan konsep modeling language ini diharapkan kita menjadi lebih cepat dalam mendrive sebuah imajinasi atau sebuah ide untuk dijadikan semua simulasi, ya, dari sebuah ide-ide kemudian dijadikan sebuah simulasi. Ya, kalau simulasinya tersebut oke, wah ya nih bisa kelihatan prosesnya jelas, baru kita arahkan ke pengembangan berikutnya, yaitu masuk ke tahap development. Ya, kita matangkan di modelingnya, ya, matangkan di proses modelingnya, benar-benar jadi, baru kita lempar ke developer. Jadi istilahnya kalau developer itu kan seperti koki aja ya, kita mau makan apa ya dia harus jelas ya. Misalnya mau masak nasi gorengnya gimana ya, tampilannya bagaimana, rasanya bagaimana, bumbunya mau pakai apa, mau tambah kerupuk enggak, misalnya ada acarnya enggak ya, pedas atau enggak ya, itu kita harus detailkan proses itu, sehingga nanti si developer kalau semakin kita detail, semakin paham developernya, ya mereka ngerjainnya semakin cepat. Kemudian esensi dari sebuah UML class ya, diagram, yaitu jadi ada beberapa part ya yang bisa dijelaskan dalam sebuah kelas diagram. Ya, yang pertama adalah kelas, ya, merepresentasikan data type yang mereka miliki ya. Jadi kelas, istilah penamaan dari nama kelas itu sendiri ya. Misalnya ada kelas mobil, kelas rumah, kelas sepeda, kelas motor, kelas mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah asosiasi. Nah, asosiasi itu berarti apa? How to instance of class reference. Nah, berarti ada proses referensi atau inisiasi dari satu kelas ke kelas yang lain. Dalam arti hubungan ya, relationship antara satu kelas ke kelas yang lain. Kemudian poin yang ketiga adanya atribut, ya, di mana kita mendapatkan simple data found in instance. Ya, maksudnya apa? Ya, detail dari sebuah kelas. Misalnya kelas mahasiswa, maka dia ada atributnya apa? Ada nama, ada alamat, ada NIM, ada tanggal lahir, ada kelas, IPK misalnya. Jadi itu atribut yang dimiliki oleh si mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah operation, istilahnya metode ya atau fungsi. Perform that by the instant. Perform istilahnya kan kata kerja ya. Perform itu kan kata kerja. Apa yang bisa dilakukan oleh kelas ini? Misalnya kalau tadi mahasiswa, misalnya berarti mahasiswa bisa ngapain? Misalnya melakukan proses KRS, kemudian belajar, kemudian mengisi kuesioner, ujian, ya, kemudian membayar biaya perkuliahan, misalnya. Jadi proses-proses atau fungsi-fungsi atau metode atau kata kerja ya yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas. Selanjutnya yang kelima adalah generalization ya, dimana kita melakukan proses range ya ke dalam sebuah hierarki yang memiliki nilai turunan atau inheritance. Jadi ada beberapa kelas yang mungkin kalau kita arrange, kita jabarkan secara detail, ini kelas ini bisa kita gabungkan menjadi satu turunan yang sama. Ya, dalam arti misalnya ya kayak misalnya kelas mobil, misalnya ada detailnya, ada mobil Yamaha, mobil Honda, Toyota, Suzuki misalnya gitu detailnya. Nah, itu kalau kita mau lihat itu ternyata satu turunan. Oh, ini salah satu jenis mobil nih misalnya gitu, merek mobil. Ya, itu generalisasi. Oke, kita bahas kelas dulu ya. Jadi kelas is represented ya as a box with name
of the class inside. Jadi membahas mengenai nama kelas itu sendiri ya. Untuk nama kelas itu harus menggunakan singular, jadi nggak boleh plural ya. Pakai rectangles, kemudian kata-kata yang banyak itu nggak boleh ya, harus singular. Kemudian dia harus menggunakan capital letter ya, start with capital letter. Jadi huruf diawali dengan huruf kapital. Makanya ini rectangle hurufnya besar semua ya. Untuk optional ya, secara optional kelas diagram juga kita bisa lihat atribut dan operasi dalam setiap kelasnya ya. Di sini contohnya kelas rectangle di mana masing-masing memiliki level detail yang berbeda. Dalam satu level ada rectangle, di dalamnya dijabarkan ada metode getArea dan resize. Dan satu lagi rectangle. Ini saya munculkan. Oke, sedangkan yang di sini ini yang rectangle, ini nama kelasnya rectangle aja. Yang ini adalah rectangle dengan sebuah metode atau fungsi ya. Metode fungsi ini tandanya begini, buka kurung dan tutup kurung. Ini sebuah metode. Kemudian rectangle dengan hanya atribut, ada height dan weight-nya aja. Ya. Nah, kalau kita gabungkan jadi satu seperti ini, ada height, weight, getArea, getSize dan sebagainya. Ini metodenya tadi ya, operation yang dari sini sama. Atau kalau mau kita detailkan lagi ya, setiap atributnya kita berikan tipe datanya. Integer, misalnya weight dengan integer juga ya. Ini tandanya dia minus kalau untuk atribut, kalau plus itu tandanya method. Method pun kita bisa berikan parameter. Misalnya ada integer, resize berupa integer, berarti dia menangkap sebuah parameter, dua parameter yaitu integer. Jadi kita bisa tentukan kelasnya detail ya, langkah-langkah dalam membuat sebuah kelas. Yang bagus gimana? Yang bagus yang semakin lebih lengkap seperti ini, sebelah kanan ini. Yang minimal yang ini, kalau mau lebih bagus lagi yang ada di sini. Kemudian dalam sebuah pembuatan kelas, itu juga kita bisa melakukan proses pembuatan asosiasi dan multiplicity. Apa sih asosiasi dan multiplicity? Ya, kita bahas yang asosiasi dulu. Nah, asosiasi adalah bagaimana kita menginstance atau menghubungkan dua kelas atau lebih ya, dan kita hubungkan satu dengan yang lainnya. Di mana asosiasi tersebut kita gambarkan dengan sebuah line garis antara satu kelas dengan kelas yang lain. Dalam arti ini misalnya di sini ya, employee dengan company ada hubungannya, asosiasinya. Administrative assistant dengan manager, company dengan board of director, BOD, office dengan employee, person dengan BOD dan macam-macam. Ini intinya sebuah kelas bisa kita hubungkan ya. Kemudian berikutnya adalah simbol dari multiplicity, kita bahas di bawah ya, menggunakan end of the association. Maksudnya tanda bintang ya. Jadi bintang, jadi multiplicity. Setiap asosiasi bisa kita berikan label ya. Semakin jelas explicit the nature of asosiasi, maka bisa menjelaskan detail dari asosiasi tersebut memiliki hubungan apa. Nah, misalnya yang kiri nggak kita kasih label, yang sebelah kanan kita kasih label. Misalnya employee company, maka apa sih maksudnya? Oh, kita bisa buat misalnya work for ya. Jadi employee tersebut bekerja untuk siapa? Untuk perusahaan. Nah, multiplicity yang mana? Ini tanda bintang dan tanda satu. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah kalau ketemu tanda bintang berarti semua employee atau banyak, jadi banyak kumpulan employee itu hanya bekerja di satu company. Paham ya? Jadi employee yang banyak itu bekerja dalam satu company. Meskipun realnya misalnya ada employee yang bekerja part-time malam-malam di jaga toko misalnya setelah pulang dari kantor yang satu, ya itu nggak masalah. Kenapa? Karena di luar dari jam kerja ya. Tapi untuk jam kerjanya itu adalah normalnya misalnya sampai jam 4 sore gitu. Dan dia hanya ada di satu company. Begitu juga dengan administrative assistant ya. Administrative assistant itu bisa banyak, lebih dari bisa banyak ya, dan dia punya satu manajer di bawahnya. Jadi administrasi asisten itu wajib dibawahi oleh satu manajer atau lebih dari satu. Jadi nggak boleh nggak ada ya. Asisten itu harus minimal boleh banyak, dan dia harus di bawah satu manajer atau boleh multi manajer. Misalnya manajer keuangan sama manajer HRD itu punya asisten yang masing-masing punya gitu ya. Manajer keuangan punya sendiri, untuk HRD punya sendiri dan sebagainya. Kemudian untuk perusahaan tadi, satu perusahaan itu hanya memiliki satu BOD ya. Istilahnya dewan
direksinya ya, itu hanya satu ya. Kemudian untuk kantor, office 01, maksudnya apa? Berarti kantor nggak ada atau satu maksimal, maksudnya gitu. Jadi kantor boleh nggak ada, maksimal satu, itu dimiliki oleh banyak employee. Nah, kemudian juga kita bisa berikan seperti ini. Person 03 sampai 8 itu memiliki BOD yang banyak. Seperti itu. Nah, kalau ini nggak jelas, kita bisa jelaskan dengan memberikan label. Ya. Jadi asisten ini kita supervisor oleh manager. Office dia mengalokasikan di pegawai. Ya, person, board member dengan BOD-nya misalnya seperti itu. Nah, menganalisis dan validasi dari asosiasi. Jadi kita harus bisa menganalisa sebuah asosiasi atau hubungan kelas 1 dengan kelas yang lain ya. Dan pastinya melakukan proses validasi. Maksudnya ini sudah sesuai atau belum gitu ya dengan aturan. Nah, yang pertama adalah kita mendiskusikan 3 poin penting pola multiplicity. Yang pertama adalah one to many. Nah, one to many apa? One to many adalah di mana perusahaan, company itu mungkin contohnya ya, perusahaan itu has many employee. Dia punya banyak karyawan. Jadi satu perusahaan itu dimiliki oleh banyak karyawan atau memiliki banyak karyawan. But employee can only work for one company. Jadi di mana karyawan tersebut hanya bekerja dalam satu perusahaan. Ya, itu namanya pola hubungan one to many. Jadi satu perusahaan yang memiliki banyak karyawan dan banyak karyawan tadi itu hanya punya satu perusahaan. Jadi kalau dibalik sama aja sebenarnya ya. Kemudian yang kedua adalah pola multiplicity untuk many to many. Contohnya adalah administrative assistant tadi, itu dia dapat bekerja untuk banyak manajer. Jadi banyak asisten atau banyak apa istilahnya bagian pencatatan ya, sekretaris lah, ini administrative assistant itu sekretaris. Jadi setiap atau banyak manajer itu pasti memiliki masing-masing sekretaris yang berbeda. Ya, dan orang manajer juga mungkin juga dia memiliki banyak asisten atau banyak sekretaris. Mungkin bagian sekretaris untuk khusus masalah uang, untuk masalah karyawan ya, macam-macam. Jadi administrative assistant itu bisa lebih dari satu ya untuk satu orang manajer. Ya, atau manajer yang banyak itu bisa memiliki satu administrative assistant. Nah, itu pola yang namanya one to many. Many to many, sorry. Jadi bisa banyak ya. Asistennya banyak, manajernya juga bisa banyak. Kemudian berikutnya adalah one to one ya, di mana hubungannya hanya satu ke satu, dalam arti setiap perusahaan hanya memiliki satu BOD ya, pasti ya dewan komisaris ya pasti satu ya, meskipun di situ ada timnya banyak orangnya tapi tetap satu divisi, satu orang, satu organisasi gitu ya, satu BOD. Also a board of is only one company ya, sama juga BOD pun juga sama ya, dia hanya bertanggung jawab terhadap satu company, satu perusahaan. Nah, ini pola hubungannya. Ini kita harus hati-hati melakukan menganalisis dan memvalidasi sebuah asosiasi kayak begini ya. Misalnya person dia ada name, sedangkan di person info dia ada detailnya, address, email. Nah, ini kalau kayak begini one to one kan hubungannya, ini kita jadikan satu aja. Jadi person jadiin satu, atributnya digabung, name, address, email, birth date. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih simpel dibandingkan kita harus bikin kelas yang berbeda-beda. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh bagaimana membooking on flight ya, bagaimana passenger booking on flight. Ya, contohnya bagaimana satu orang passenger dia bisa membooking lebih dari satu jadwal penerbangan. Ya. Jadi satu jadwal penerbangan misalnya ya bisa jadi misalnya dia mau pergi kemana ya, terserah ya, tanggal-tanggalnya beda kan, jam-jamnya juga beda. Kemudian juga dia bisa memilih satu specific flight dari banyak yang booking tadi. Dia mungkin ngebooking 5 gitu ya, tapi yang dia hanya gunakan ya satu. Maksudnya dia bisa lihat banyak data, 10 atau 10 data misalnya, tapi yang specific flight yang dia pilih hanya ada satu di waktu dan jam yang sama. Dalam arti tanggalnya sama, tanggalnya dan jamnya di hari yang sama. Misalnya dia mau ke Jogja ya,
di hari ini jam ini ya pasti hanya satu yang dipilih. Nggak mungkin di hari ini dan jam ini dia milih 2 penerbangan dengan satu orang yang sama, ya nggak mungkin ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pembahasan mengenai generalisasi atau generalization. Apa maksudnya? Bagaimana kita melakukan proses pengelompokan ya. Kalau kita melihat kelas yang bisa digabung, kita coba gabungkan dengan membuat sebuah nama kelas baru. Nah, tapi kita harus berhati-hati dalam membuat sebuah generalisasi ini karena khawatirnya malah menjadi rancu dan salah ya. Contoh di sini adalah contoh yang salah dalam hal kita melakukan proses generalisasi. Ya, misalnya adalah sebuah audio recording. Ya, di situ ada 2. Recording itu punya turunan yaitu video dan audio recording. Untuk video recording itu punya musik video. Dan untuk audio recording itu ada jenis musik yang berbeda-beda. Untuk jazz recording, classical recording, blues recording, rock recording. Ya. Nah, kalau kita bandingkan, sebenarnya secara prinsip proses operation itu sebenarnya dia nggak beda, nggak ada bedanya. Secara operasi sama, jazz, classical recording, ya, rock, blues recording, ya caranya sama gitu. Untuk recording ya begitu-gitu aja. Nah, sehingga itu kita harus hindari hal-hal yang memiliki metode yang sama persis, cuman beda nama aja. Itu lebih baik kita hindari untuk digeneralisasi. Sehingga di sini tadi ya masalah instance of audio recording ini kalau kita ganti menjadi yang namanya recording kategori. Nah, ini lebih bagus ya dalam hal kita membuat kategorisasi untuk recordingnya ya. Jadi video recording ya kalau kita lihat, jadi kita mainnya di labeling aja. Untuk recording kategori ada video, nanti ada audio. Nah, untuk video audionya, nah ini kalau kita lihat di sini nih. Ya, kategori recording dan ada label. Jadi ada table namanya recording class, ada kelas namanya recording kategori, isinya atributnya adalah label. Nah, label tersebut ini ada bisa isi jadi 2, yaitu video dan audio. Ini untuk recording kategori ya. Sedangkan di sini untuk recordingnya sendiri dia punya title dan artis. Nah, ini kalau kita hubungkan asosiasi, dia sini banyak recording, ini merujuk kepada satu recording kategori. Jadi misalnya kita mau recording apa nih, artisnya siapa, judulnya apa, pasti dia hanya punya satu kategori ya. Untuk penjenisan dari jenisnya, jenis label audionya. Oh, dia masuk kategori jazz, artis ini. Untuk artis ini misalnya masuknya ke blues, ini masuknya ke rock misalnya. Ya. Nah, tadi kita jabarkan lagi di sini untuk yang recording kategori kita labelkan menjadi 2, yaitu video dan audio. Nah, untuk video mungkin gak jadi masalah ya, hanya ada satu di sini recording kategorinya, berarti labelnya kita kasih misalnya musik video. Sedangkan untuk subkategori recording kategori, untuk ini kita turunkan, untuk recording kategorinya kita jadikan labelnya by jazz, classical, blues, rock. Ya. Kemudian kita turunkan lagi untuk yang di recording kategorinya sini, nyambung dari sini ya. Ya, kita bisa kasih title dan artis. Ini juga sama, title dan artis. Nah, kalau ada lagi misalnya di sini ya boleh aja kita langsung turunkan lagi recordingnya data apa di sini. Untuk yang blues misalnya. Nah, sehingga ini menjadi lebih jelas dibandingkan kita menggunakan hal yang seperti ini ya. Sebenarnya secara konsep sama, tapi kalau di sini kita lebih jelas lagi. Ya, ada labelingnya prosesnya. Nah, label dari generalisasi juga kita bisa berikan supaya lebih jelas ya. Secara tipe kali kita bisa menjelaskan kelas tersebut maksudnya apa, turunannya untuk apa. Ya, contohnya adalah di sini animal, sama-sama animal, tapi di sini dia ada aquatic animal dan land animal. Kemudian di sebelah kanannya ini ada carnivora dan herbivora. Nah, jadi kalau kita perjelas, animal yang di sini maksudnya adalah habitat dari animal tersebut ya, di aquatic atau di air. Kemudian di land animal di tanah ya, habitatnya. Kemudian untuk jenis makanannya ada yang carnivora dan herbivora. Ya, nah sama-sama atributnya tapi beda maksud dan tujuannya. Nah, kalau kita hubungkan juga kita bisa lakukan dengan menggunakan generalisasi ini. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan adalah allowing different combination feature duplication generalization set label or lower level hierarchy duplikasi like this should be avoided. Harus dihindari. Jadi proses duplikasi yang mirip yang sama
ini lebih baik kita hindari. Contohnya misalnya di sini animal, secara habitat dia punya dua, yaitu aquatic animal dan land animal. Untuk land animal, tipe foodnya ada land carnivore dan land herbivore. Dan untuk aquatic animal, makanannya adalah aquatic carnivore dan aquatic herbivore. Sebenarnya secara nama sama ya, herbivore, carnivore, tapi dia dipecah lagi menjadi dua. Nah, hal-hal begini lebih baik, duplikasi begini kita hindari aja. Ya, cukup kalau mau kayak yang tadi, tinggal kita berikan labeling seperti di sebelah sini. Nah, kita kasih label aja, jadi jangan dibuat kelas sendiri. Ya, nanti terlalu banyak kelas juga nggak bagus ya. Baik, mungkin materi yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan kelas cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.